Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim PBLIF 011. Izinkan kami untuk mempresentasikan aplikasi mobile pendataan potensi pajak sebagai PBL kami. Berikut adalah identitas proyek kami dengan pengusul proyek Bapak Rewinoto, dengan manajer proyek kami Bapak Muhammad Idris, STR, MTR, KOM, dengan Bapak Arif Razikin, SPDM, Manpro kami. Lalu ada identitas kelompok kami, yaitu Agung Sanjaya dengan NIM 3312 101056, Zikra Aida Anissa dengan NIM 3312 101053, dan juga Kelvin Alvino dengan NIM 332051. Lalu deskripsi mengenai proyek kami, yaitu aplikasi mobile ini memudahkan petugas pajak untuk mendata potensi wajib pajak. Berikut adalah arsitektur aplikasinya, yaitu pengoperasiannya ini petugas bisa langsung login dan juga atasan bisa langsung login, yang mana petugas ini nantinya dan mengisi calon wajib pajak untuk mencetak surat pemberitahuan dan juga mengunjungi badan usaha tersebut untuk dijadikan wajib pajak, yang nantinya bukti penyerahannya itu akan di-approve oleh atasan untuk dijadikan wajib pajak. Lalu penjelasan tentang use case akan dijelaskan oleh Kelvin. Di aplikasi kami itu ada login. Nah, sebelum atasan dan petugas itu masuk untuk ngimport, mereka adalah terlebih dulu login dahulu. Dia bisa menginput data, penerimaan itu atasan, dan upload foto, cetak SPT, input data, dan disposisi berkas itulah tugasnya petugas. Berikutnya ada skema relasional. Ini adalah bentuk dari tabel relasional kami, yaitu ada 5 tabel: user, petugas, atasan, badan usaha, dan petugas dan atasan berelasi ke berkas dan user, dan badan usaha hanya ke berkas. Berikutnya flowchart yang akan dijelaskan oleh Agung. Kita mulai dari start, kemudian tampilan halaman login, kemudian user memasukkan username dan password, kemudian kondisi berhasil atau login atau tidak. Jika tidak, ulang. Jika iya, user akan memasukkan data calon wajib pajak, kemudian proses cetak SPT, kemudian upload, kemudian proses approve penerimaan SPT, kemudian ada kondisi apakah sudah terdaftar atau tidak. Jika belum, maka diulang prosesnya dari proses SPT. Jika iya, maka terakhir proses hapus data, kemudian berakhir N. Selanjutnya ada IRD diagram yang akan dijelaskan oleh Agung. Baik, terima kasih. Di sini ada tabel petugas, badan usaha, berkas, dan atasan. Di sini petugas dan badan usaha memiliki correlates one to many. Setiap petugas dapat mendata banyak badan usaha ke petugas many to one. Setiap badan usaha hanya dapat didata oleh satu petugas. Kemudian setiap petugas dapat menyerahkan banyak berkas. Kemudian setiap berkas hanya dapat dimiliki oleh satu badan usaha. Kemudian atasan dapat menyetujui banyak berkas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada demo berbasis mobile yang akan dijelaskan oleh Kelvin dan juga Agung. Ya, saya akan menjelaskan atau mendemokan aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan start screen-nya, splash screen-nya, loading. Nah, di sini data yang belum ada, jadi kita bisa masuk. Dan ini halaman dashboard-nya sampai di sini akan dilanjutkan setelah UTS ini. Dan di sini saya akan menekan tombol logout. Oke, sekian. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan testing REST API. Pertama-tama kita akan melakukan proses login, yang mana di sini sudah di setup di root. Itu untuk login kita menggunakan API/login, kemudian menggunakan metode post, kemudian send. Di sini akan muncul tokennya. Tapi sebelum itu kita harus memasukkan kode username dan password terlebih dahulu. Kemudian kode token ini kita copy. Kemudian untuk menampilkan datanya kita perlu otorisasi dulu menggunakan bearer token. Token tadi kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita masukkan URL-nya. Di sini saya akan mencontohkan tabel badan usaha. Untuk menampilkan data kita menggunakan metode get. Kemudian send, maka datanya akan ditampilkan di sini. Kemudian kita bisa melakukan banyak proses CRUD ya, seperti post itu
menambahkan data, kemudian put itu mengedit data, dan delete itu menghapus datanya. Baik, sekian, terima kasih. Berikut adalah histori pembuatan PBL kami dari minggu 1 sampai minggu 7, ada perencanaan, analisis, desain, dan juga implementasi. Lalu adanya kendala penyelesaian PBL kami, yaitu klien yang kurang responsif terhadap progres yang telah berjalan, lalu kurangnya pengetahuan lebih tentang penerapan implementasi komputer karena masih tahap pembelajaran awal, lalu ada kendala cuaca yang kurang mendukung, yang menyebabkan tidak on time-nya bimbingan proyek. Lalu ada pembagian kontribusi kerja. Di sini aku saja membuat wireframe, IRD diagram, flowchart, skenario use case, dan juga backend REST API. Lalu Zikra dan Desa membuat arsitektur aplikasi, wireframe, mockup UI, prototype, skenario use case, laporan PBL, logbook, dan juga. Lalu Kelvin Alvino membuat use case, mockup UI, flowchart, skema relasional, dan juga implementasi aplikasi mobile di Flutter. Lalu rencana tahap selanjutnya dari PBL kami ialah mengimplementasikan front-end pada aplikasi mobile ini, melanjutkan back-end dari REST API yang sudah ada pada tahap login dan register, lalu menghubungkan REST API dengan Flutter aplikasi ini untuk menampilkan data JSON API, dan juga menguji aplikasi ini dan menjelaskan proses install ini. Sekian presentasi dari PBL kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.